إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Sahabat sekalian, muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam podcast kedua kali ini, yang insyaallah dengan apa yang kita amalkan, dengan apa yang kita kerjakan, Allah menambah ilmu kita dan menetapkan kita sebagai orang yang bertakwa. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga rindu akan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas podcast yang kedua. Tentunya tetap kita akan mengambil dari beberapa wasiat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya yang sangat mulia. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang keterasingan di dalam dunia, alias jadilah kalian orang yang asing di dunia, karena hakikatnya dunia yang kita tempati ini adalah sementara saja. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahu beliau seraya bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Yang artinya, hiduplah di dunia kalian itu seakan-akan menjadi orang yang asing atau sebagai pengembara yang melaksanakan perjalanan. Disinilah Ibnu Umar merenung, sehingga dari kata yang ia ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menyimpulkan, "Idza amsayta fala tandir as-sabah wa idza asbahta fala tandir al-masa wa khudh min nasihatika limaradika wa min hayatika limautika." Jadi ketika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu waktu pagi. Dan ketika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu waktu sore hari. Manfaatkanlah masa sehatmu ini sebelum masa sakitmu yang akan datang, atau masa hidupmu sekarang ini sebelum kematianmu yang menjemputmu. Jadi sebetulnya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya badiru bil a'mal, kita dituntut untuk sungguh-sungguh dalam beramal, karena wasiat Nabi yang mulia ini sangatlah berharga, memiliki banyak faedah, serta menghimpun banyaknya kebaikan dan nasihat-nasihat yang sebetulnya ada aspek-aspek tarbiyah yang sangat urgen, yang ini harus dimiliki oleh semua pribadi seorang mukmin, agar mereka tidak lalai dalam memahami makna kehidupan ini yang seharusnya dan hakikatnya dan ternyataannya, bahwasanya manusia memanglah orang yang asing. Hal itu dikarenakan surgalah Allah atau janahlah tanah lahir yang mereka tempati nanti. Itulah tempat kembali, tempat yang hakiki. Jadi dunia ini fana, meski manusia di dalamnya berumur panjang. Orang mukmin yang berakal ialah orang yang tidak terpedaya dengan dunia. Karena itu, janganlah ia merasa tentram dan merasa tenang-tenang saja dengan apa yang ia alami sekarang. Akan tetapi, hendak ia menjadikan dunia ini sebagai ladang yang ditanaminya dengan amal soleh, agar kelak di akhirat bisa memanennya. Dunia hanyalah jembatan dan jalan menuju akhirat. Seorang mukmin di dunia keadaannya selaksana orang yang asing maupun pengembara. Bagi manusia, dunia tidak berhak dijadikan tempat bergantung, karena ia selalu rindu akan surga Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu rindu dengan akhirat yang ia akan jumpai. Dunia mempunyai kepentingan, sedangkan manusia juga mempunyai kepentingannya sendiri. Oleh karenanya, janganlah kita terpengaruh dengan kepentingan duniawi saja. Seorang mukmin dalam kehidupan ini keadaannya serupa dengan seorang musafir yang berada dalam perjalanannya. Ia berjalan sekedar melintasi berbagai belahan bumi saja yang ia temui dan ia jumpai saja. Sedangkan jiwanya tentu sangat merindukan tanah air, yakni adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berhasil menyelesaikan perjalanan,
ia pun akan bergembira, berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jikalau seorang musafir pasti memerlukan bekal untuk perjalanannya, seorang mukmin pun harus mencari bekal dari dunia untuk akhiratnya dengan amal soleh dan ketakwaan yang ia miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang berakal. Jadi bisa kita ambil teman-teman sekalian, tentunya tidaklah lama lagi kita hidup di dunia. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi seorang muslim agar bersegera mengerjakan ketaatan dan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh yang kita kerjakan. Perumpamaan dunia di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali memperumpamakan dengan suatu hal yang bisa kita petik pelajarannya. Yang pertama dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lagwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffar nabatuh summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Mari kita tengok artinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan saja dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Contohnya seperti hujan dan tanaman-tanaman yang mengagumkan bagi para petani. Kemudian tanaman-tanaman itu mendadak menjadi kering, menjadi kuning, dan kamu lihat warnanya kekuningan serta hancur. Dan di akhirat nanti hanya ada adab yang keras. Yang pertama itu, yang kedua ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tagline, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya di sana ada adab Allah dan ada keridhaan dan ampunan Allah. Tinggal kita termasuk orang yang pertama atau yang kedua. Dan kemudian kita bisa melihat bahwasanya sesuatu hal yang membuat mengagumkan para petani akan hasil tanamannya dapat Allah hilangkan begitu saja dengan adanya bencana, tanamannya menjadi kuning atau adanya penyakit dan lain sebagainya yang merusak tanaman-tanaman petani tersebut. Dan itu mudah bagi Allah. Inilah perumpamaan dunia yang sangat menggiurkan, hijau dan nampak memperdaya, tetapi bisa saja Allah hilangkan dunia di hadapan kita dalam waktu hanya sedetik. Di ayat yang lain, contoh surat Al-Kahfi ayat 45, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fahtalatu bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Dan berilah perumpamaan kepada mereka, yakni manusia, bahwasanya kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini. Dan kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering dan berterbangan dan diterbangkan oleh angin serta berhamburan. Dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa kita petik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata fa'asbaha hasiman tadruhu riyah. Kata fa'asbaha tentunya memakai huruf fa yang berartikan sangat cepat Allah menghilangkan. Ya, Allah membuat tumbuhan-tumbuhan itu kering dan berterbangan, dan itu cepat sekali. Maka dalam bahasa Arab summa begitu juga dengan fa, sama-sama artinya kemudian, ya, atau maka kemudian, tetapi fa ini menandakan cepatnya kehendak Allah untuk menghilangkan dunia dari sisi manusia. Dari dua ayat yang telah kita sampaikan, bahwasanya Allah seringkali memperumpamakan dunia ini laksana air yang turun dari langit atau kita namakan hujan.
Dan banyaklah para ulama mengambil sebuah perkataan yang sangat menakjubkan atau kesimpulan yang sangat bisa kita ambil menjadikan hikmah untuk kita. Maka yang pertama adalah ternyata air hujan tidak diminta untuk diturunkan atau sengaja dibuat-buat oleh manusia, akan tetapi Allah lah yang memberikan kehidupan dari air hujan itu. Allah lah yang berkehendak atas kehidupan dunia. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi seperti dunia, Allah tentunya membagi karunia rezekinya kepada orang-orang yang ia kehendaki, bahkan kepada semua orang yang ada di bumi ini. Karena itulah keesaan Allah, kebesaran Allah yang memberikan rezeki kepada setiap manusia. Jadi dengan hujan yang tidak pilih-pilih tempat. Yang kedua, hujan terkadang diturunkan karena diharapkan atau dimohon oleh seseorang dengan sholat istisqa misalnya, atau dengan doa secara berjamaah misalnya. Dan demikian pula dengan rezeki yang Allah turunkan, yang ternyata rezeki Allah Subhanahu wa taala di dunia ini juga Allah turunkan kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang memohon, dan orang-orang yang berharap akan rezeki itu. Jadi tatkala ada kalanya Allah memberikan dunia ini kepada semua orang, ada kalanya Allah memberikan dunia ini hanya kepada orang-orang yang memintanya. Kemudian yang ketiga, air jika melebihi kebutuhan, ia pasti akan menjadi berbahaya. Seperti halnya hujan yang terus-menerus datangnya hingga menyebabkan banjir dan bencana alam, bahkan longsor, bahkan banyaknya warga yang resah akan datangnya banyaknya air kepada rumah-rumahan mereka. Jadi air yang membawa berkah adalah secukupnya. Begitu pula dengan dunia yang Allah memberikan sekedarnya saja. Jika dunia ini terlampau banyak, dunia ini lebih dari batasannya, bahkan berlebihan dari kebutuhan manusia, maka dunia ini akan melalaikan dan berdampak buruk serta berbahaya bagi orang yang mengalaminya. Kemudian yang keempat, air mengalir maka ia akan baik, sementara air yang terhenti maka ia akan berubah rasa dan baunya pun tidak sedap. Tentunya ini juga seperti harta yang kita miliki. Harta yang berkah, harta yang sempurna adalah harta yang selalu mengalir. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita dapatkan lagi, kita alirkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah inilah kita infakkan, kita sedekahkan. Biarkan rezeki dan harta yang ada dalam kita mengalir kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga inilah menjadi keberkahan atau seperti air yang jernih, tidak hanya mengendap di dalam kita, di rumah kita, atau di keluarga kita. Janganlah kita menyimpannya sampai lama atau kita merasa takut kehilangannya. Maka harta yang kita miliki sejatinya tidak berkah atau seperti air yang keruh dan sangat bau, tak sedap. Kemudian selanjutnya, jika air suci yang baik itu pasti bisa membersihkan noda-noda yang buruk. Air yang jernih bisa kita pakai untuk bersuci, bisa kita pakai untuk mengonsumsi, menyehatkan, minum, masak, dan lain sebagainya. Tetapi air yang keruh ini sangat merugikan bagi para pengkonsumsinya, bagi para penggunanya. Begitu juga dengan harta. Ketika kita mendapatkan harta yang halal, yang baik, halal dan baik ini akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Akan tetapi lain halnya ketika harta itu buruk, air ini keruh, ya, harta ini haram, maka akan menjadi berbahaya bagi orang penggunanya. Inilah menjadi titik berat kita untuk selalu menjaga agar dunia atau rezeki yang kita dapatkan itu termasuk rezeki-rezeki yang halal dan rezeki yang baik, yang itu menambah keberkahan kita serta keluarga kita, dan hindari dari rezeki-rezeki yang Allah haramkan. Nah, di dalam hadis juga Rasulullah SAW juga pernah katakan, mali wa mali dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Rasulullah SAW bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya, aku tidaklah mencintai dunia dan dunia pun juga tidak mencintaiku. Tidaklah diriku berada di dunia ini melainkan laksana pengendara atau musafir yang berteduh di bawah pohon.
lalu istirahat sebentar, kemudian meninggalkannya. Dan Rasulullah pun juga memberikan gambaran atas apa dunia itu dan apa yang terkandung di dalam dunia ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan gambaran tentang dunia ini dan bahkan hinaan terhadapnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, masukkanlah tangan kalian ke dalam lautan, lalu tariklah kembali tangan kalian, dan lihatlah tangan kalian yang basah itu atau telunjuknya itu, maka itulah perumpamaan dari dunia dibandingkan air yang sangat luas. Ya tentunya air yang di jari kita ini sangat-sangat sedikit dibanding luasnya lautan yang kita lihat. Oleh karena inilah ternyata hakikat dari dunia. Teman-teman sekalian, muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, pelajaran-pelajaran dari yang kita bisa ambil dari hadis di atas atau wasiat mulia Rasulullah SAW. Yang pertama adalah seorang muslim hendaknya bersegera mengerjakan kebaikan, memperbanyak amal soleh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfirah, sabiqu ila maghfirah. Silahkan kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seorang muslim hendaklah ia benar-benar memanfaatkan waktu dan kesempatan, karena ini sangat berharga. Rasulullah pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yakni kesehatan dan waktu luang. Masih sehat, masih sempat, silahkan gunakan waktu itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Asr ini menandakan bahwasanya waktu itu sangat penting dalam Islam. Kemudian yang ketiga, jagalah pergaulan atau komunitas dan lingkungan. Kita hidup, kita kerja di dalam sesuatu lingkungan yang sangat kondusif. Jadi lingkungan yang mana kita lebih dekat dengan Allah, lingkungan yang mana kita bisa lebih memperbanyak amal soleh, itulah yang kita pilih. Jangan sampai kita memilih lingkungan-lingkungan dari orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah juga melupakan mereka. Kemudian yang keempat adalah hendaknya setiap muslim atau mukmin kita menundukkan nafsu, hawa nafsu untuk menjauhi dari hasrat-hasrat duniawi. Jangan sampai kita tertipu, walau terkadang syaitan terus mendatangi dan menggoda kita dengan zuhrufal qawli ghurura, dengan sesuatu yang amat lembut, dan terkadang kita terbedaya oleh godaan setan tersebut. Oleh karenanya mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang fokus dalam mengejar akhirat, bervisikan akhirat, berorientasikan akhirat, sehingga hidupnya kita dunia adalah mencari bekal untuk persiapan menuju kampung akhirat. Sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga podcast yang kedua ini bermanfaat oleh kaum muslimin secara umumnya dan khususnya bagi diri hamba pribadi. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصدته الأماني أن يتوب